Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa ja'alahu junnatan 'anil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM kita beserta jajarannya, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah hari di Ramadan, mudah-mudahan bertambah baik keadaan kita, baik jasmani kita maupun rohani kita, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Di kitab Sahih Al-Bukhari ada sebuah riwayat, suatu hari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan para sahabat-sahabatnya, beliau bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapakah yang hari ini sedang berpuasa, kata Nabi. Faqala Abu Bakrin, "Ana ya Rasulullah." Maka menjawab Sayyidina Abu Bakar, "Saya ya Rasul." Nabi bertanya kembali, "Man tabi'a minkumul janazah al-yaum?" Siapakah yang hari ini menyempatkan diri untuk mengantarkan jenazah saudaranya? Kemudian dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasul. Nabi bertanya lagi, padahal yang hadir bukan hanya Abu Bakar, banyak para sahabat. Nabi bertanya kembali, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapakah yang hari ini memberi makan fakir miskin? Ternyata yang jawab Abu Bakar lagi, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasul. Nabi bertanya lagi, "Man ada minkumul yawm maridhan?" Siapakah yang hari ini menyempatkan diri untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Dijawab lagi, yang jawab Abu Bakar lagi, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasul. Kemudian Nabi menegaskan, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah terhimpun amalan-amalan tersebut pada diri seseorang, melainkan orang tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, para ulama di dalam menjelaskan hadis tersebut memiliki beberapa pengertian dan hikmah yang untuk kita ambil. Yang pertama, menunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kesehariannya betul-betul memanfaatkan peluang, kesempatan-kesempatan dalam hidupnya, kesempatan waktunya, kesempatan umurnya, kesempatan hartanya, kesempatan kesehatannya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menghadap Allah. Kita ini kan Bapak Ibu, bertambah hari sejatinya semakin menjauhi dunia dan semakin mendekati alam akhirat. Betul nggak Pak? Bertambah hari semakin dekat dengan sakaratul maut, dan dunia yang sudah kita kumpulkan, dunia yang kita banggakan, dunia yang kita makmurkan, berangkat pagi pulang petang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat banting tulang, kalaupun dapat belum tentu banyak.
Kalaupun banyak belum tentu apa Pak? Kalaupun banyak belum tentu puas. Nah, banyak saudara kita yang mengumpulkan dunia, bahkan kadang menghalalkan segala cara, ya harta, ya tahta, ya jabatan, menghalalkan segala cara, gak pernah merasa puas. Katanya kalau selesai menjabat mau tinggal di kampung aja dah, pensiun, ngumpul sama anak cucu, ternak. Tapi gak bisa begitu. Syahwat duniawinya luar biasa dunia ini. Kalaupun puas, dunia ini tidak kekal hadirin. Apalagi kita yang sudah di kepala 40, 50, 60. Utusan-utusan malaikat Israel sudah banyak yang nyampe. Betul Pak? Apa utusannya? Syaibun, uban. Yang sudah pada ubanan itu sudah ditandain oleh malaikat Israel. Untungnya yang ceramah belum beruban. Utusan yang kedua, maridun, sakit. Kadang-kadang selesai ngobatin gigi sembuh, dengkul sakit. Selesai keluhan dengkul sembuh, kepala sakit, asam urat kambuh, asam urat terkendali, kolesterol naik, darah tinggi naik. Itu utusan. Ada kalanya malaikat Israel sebelum mencabut hamba-hamba Allah diberikan tanda-tanda utusan-utusannya, diantaranya adalah keluhan-keluhan rasa sakit. Kemudian berkurangnya penglihatan, pendengaran, dan kita semakin lemah. Fisik kita semakin lemah. Tadus bin Nikmah saya dihadirkan di masjid ini dari satu pengurus ke pengurus yang lain. Alhamdulillah ada juga beberapa sesepuh kita di sini masih ada, termasuk yang di depan kami ini. Ya, Pak Haji mudah-mudahan panjang umur. Ya. Tapi sudah banyak yang sudah saya nggak lihat, yang biasanya nyender sebelah sono udah nggak ada. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat menghayati dan mengamalkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di Asmaul Husna. Buah imannya diamalkan dalam hidup keseharian. Kaitannya dengan kisah tadi, beliau sedang mengamalkan salah satu nama Allah yang ke-87. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Nama Allah yang ke-87. Kalau ada yang bisa jawab, berangkat umroh jika mampu. Namanya Al-Jami'. Al-Jami' itu yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan. Imam Ghazali menafsirkan Al-Jami' huwal mu'allifu bainal mutamasilat wal mutabayyinat wal mutadaddat. Dialah Allah yang maha menghimpun makhluk-makhluknya yang sama jenisnya, yang berbeda jenis-jenisnya, dan juga maha bisa menghimpun makhluknya yang berlawanan jenisnya. Termasuk kumpulnya kita di tempat ini merupakan bagian kuasa Allah Al-Jami. Sesama manusia, sesama orang beriman, sesama umat Nabi Muhammad kumpul bersama. Nanti di yaumil mahsyar, walaupun tadinya badan kita sudah hancur, dibangkitkan di alam kubur, bagian-bagian tubuh kita disatukan kembali, dihimpun kembali oleh Allah, dihidupkan lagi. Itu bagian kuasa Allah Al-Jami. Bahkan yang berbeda-beda sifatnya pun, ada yang basah, ada yang kering, ada yang panas, ada yang dingin. Di tubuh kita ini bisa jadi satu kesatuan tubuh. Itu kuasa Allah Al-Jami. Hanya kadang-kadang kalau kita lagi meriang Pak, katanya panas. Panas apa Pak? Panas dingin. Panas dingin ngumpul satu. Itu kuasa Allah Al-Jami. Al-mu'min bismillahi al-jami, orang yang beriman kepada Allah Al-Jami yang maha menghimpun,
maka samaratul imannya, buah imannya yaitu ayyakuna jami'an ilmad dhahir wal batin wa jam'il a'mali shalihat wa jam'il kalimatit thayyibat wa jam'il ahwal wal maqamatis syarifah. Orang yang sudah mengimani bahwa Allah itu al-jami, yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan, maka refleksi dalam kehidupan kesehariannya, yang pertama pandai menghimpun ilmu dhahir, ilmu batin. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari Bapak Ibu. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah, kalaupun tidak menguasai nggak masalah. Sesibuk apapun kita upayakan 3 ilmu ini untuk kita mengerti, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan. Sebab kalau kita tidak paham, maka hukumnya berdosa. Dihimpunlah 3 jenis ilmu itu, cerminan daripada zahir dan batin. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Dengan memahami ilmu tauhid, maka kita memiliki pondasi ibadah. Dengan memahami ilmu fikih, maka kita memiliki kerangka ibadah. Dengan mengerti dan mempraktikkan ilmu akhlak, maka kita menghiasi ibadah kita dengan akhlakul karimah, sehingga nampak keindahan-keindahan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan hanya zahirnya saja, tapi batinnya pun mesti dihidupkan. Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Di situ disebutkan iman wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan mengharapkan, dengan semangat iman dan mengharapkan ridha Allah semata, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan esensi daripada ibadah atau ruhul ibadah, yaitu iman. Sebab ruh ibadah itu banyak. Ada iman, ada ikhlas, ada sabar, ada hudurul qalbi, hadirnya hati, ada halawatul ibadah, ada manisnya ibadah, ada at-ta'zim, pengagungan sepenuhnya kepada Allah, ada khauf, rasa takut kepada Allah, ada roja, berharap kepada Allah, ada zikrul minnatillahi ta'ala, mengingat kebaikan Allah setiap kita bisa ibadah, karena itu merupakan hidayah taufik dari Allah. Kemudian wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mampu menghimpun segala amal soleh. Bapak Ibu, garis besarnya amal kita ini ada yang sifatnya ritual, ada yang sifatnya sosial. Ada yang berdimensi hablum minallah, ada yang berdimensi hablum minannas. Ibadah kita tidak dikatakan makbul kalau kita hanya sebatas ritual belaka. Sementara kita mengabaikan sosial. Sholatnya rajin banget, tapi kalau urusan sedekah kabur. Padahal ada. Ayo infak sedekah, apalagi di bulan Ramadan penuh kemuliaan ini. Ibadah sunnah diganjar dengan pahala ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat pahalanya. Apalagi tentunya ibadah sedekah yang memang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedekah ini bagian daripada sifat keramahan, kedermawanan seseorang, dan ditegaskan al-jannah darul asqiya, surga itu negerinya orang-orang yang dermawan. Jadi jangan harap, jangan mimpi dapat surga kalau kita bakhil. Al-bakhil ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Jadi orang yang dermawan, kalau kita punya sifat kedermawanan, itu sudah
ada tanda calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai kemampuan ya Bapak Ibu. Kalau ada kotak amal lewat, kebetulan di kantong kita ada 22.000, kita masukin berapa? 2.000. Kebetulan ada kotak amal lewat di kantong kita ada 17.000, kita masukin berapa? 2.000. Sesuai kemampuan ya. Kebetulan ada 7.000 sisa takjil tadi ya. Habis beli gorengan ada 7.000 di kantong kita, kita masukkan berapa? 2.000. Mentang-mentang sesuai kemampuan nggak ada peningkatan ya. Surga dibayar 2.000, murah banget Bapak Ibu. Yang penting ikhlas katanya. Ya Bapak Ibu ya. Tapi yang namanya dermawan itu dermawan yang as-sakhiyus shahih, benar-benar dermawan sejati. Kata ulama, ngasih tanpa dipinta, tanpa didahului. Ada yang minta, dia ngasih. Jadi jangan merasa diri dermawan kalau datang proposal baru ngasih, kotak amal lewat baru ngasih. Dermawan sesungguhnya tanpa dipinta dia sudah memberikan bantuan. Itu dermawan sesungguhnya. Kalau kita memberikan bantuan karena ada yang minta, ada proposal dulu disodorkan, ada kotak amal dulu baru keluar bantuannya, itu setengah dermawan, setengah bakhil. Setengah dermawan, setengah bakhil. Dan ada juga kriteria yang ketiga, bakhilus shahih. Ini bakhilnya, pelitnya shahih. Belum ngasih udah alasan susah, lagi susah. Belum juga datang orang minta, ya udah cerita susah. Padahal itu tamu belum tentu mau minta bantuan, tapi dia udah curiga, udah cerita susah duluan. Akhirnya yang rencananya mau minta kagak jadi, ya ini orang lagi bangkrut, kita pulang aja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir yaitu wajamil ahwal wal maqamatus syarif. Ayo kita kumpulkan juga kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi pribadi yang ikhlas, jadi hamba yang sabar, jadi hamba yang dermawan, jadi hamba yang zuhud, jadi hamba yang qanaah, dan akhlakul mamudah yang lainnya. Kumpulkan, insya Allah mudah-mudahan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bukan hanya dihimpun, dikumpulkan di tempat seperti saat ini, nanti kita dikumpulkan lagi oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Jami. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان